Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pengendara motor tewas usai menabrak minibus di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Para jemaah haji kloter pertama tiba di Bandara Hasanuddin Maros dari Arab Saudi. Libas juara bertahan Bali United 2 gol tanpa balas. PSM Makassar menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1. Kita ke informasi utama, pengendara motor tewas usai menabrak minibus di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Guna menghindari amuk massa, pengemudi minibus segera menyerahkan diri ke polisi. Alimuddin, pengendara motor asal Bantaeng, tewas setelah menabrak minibus yang dikendarai Sukardi asal Makassar. Tabrakan terjadi di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Diduga motor yang dikendarai pria berumur 52 tahun ini melaju dengan kecepatan tinggi dari Makassar menuju Bantaeng. Korban hilang kendali hingga menabrak minibus yang datang dari Bantaeng menuju Makassar. Alimuddin mengembuskan napas terakhir di lokasi kecelakaan, sedangkan Sukardi menyerahkan diri ke Satuan Lalu Lintas Polres Jeneponto guna menghindari amuk massa. Kita arah dari mana itu, Karen? Dari Ratian Lapanang, Karen. Arah Bantai menuju ke Makassar, Ki? Iya, Karen. Iya. Itu Pak motor, yang pengendara motor dari arah mana ya? Iya, dari bawah, Karen. Oh, dari arah Makassar menuju arah Bantai. Iya. Kan awalnya itu sehingga kita ada tabrakan begitu. Iya, oleh gitu melambung, Karen, yang dari bawah itu dari motor kasa tiba-tiba habis menanjak dan langsung menurun. Saya ukur di 3 ke 4. Langsung kaget itu orang Malam naik motor, langsung ambil jalurku. Jadi saya kasih pinggir mobil, baru kelihatan kan agak tikungan sekitar 20 meter ya. Terus kita tabrak begitu. Ya dia yang tabrak kan, saya kita bertabung kan, kayak istilahnya karena. Jadi pengendara motornya meninggal di tempat atau gimana? Ya meninggal karena. Meninggal. Iya, saya langsung lari ke ini, mau tolong tapi tidak boleh keren. Jadi saya takut sama maksa, jadi saya menyalahkan diri langsung ke sini ke Polres lapor. Sukardi mengaku siap bertanggung jawab dan polisi telah melakukan pemeriksaan. Suzuki Satria warna biru dengan nomor polisi 2407 GY yang dikendarai oleh lelaki Alimuddin bin Liga berjalan dari arah Makassar menuju arah Bantaeng. Setiba di TKP, anggota kami mengecek dan melakukan olah TKP. Kendaraan yang bersangkutan hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Dari arah berlawanan ada mobil sehingga tidak bisa terhindarkan, bertabrakan dengan mobil Avanza DP 13.0 pemeriksaan untuk memeriksa yang diduga tersangka yang sudah kita amankan di kantor kami. Jadi belum bisa kami pastikan apakah dia dalam keadaan mengantuk atau dia dalam keadaan bagaimana pada saat mengemudikan mobilnya itu. Korbannya sendiri dari arah berlawanan dari arah Makassar menuju Bantaeng itu diduga mendahului kendaraan yang ada di depannya. Akibat kecelakaan maut, jalan poros Trans Sulawesi Selatan di Jeneponto dari arah Makassar menuju Bantaeng ataupun sebaliknya macet total sekitar 1 jam. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Diduga melakukan jambret, seorang pemuda di kota Makassar diamuk massa. Guna menghindari aksi geram warga lebih jauh, pemuda yang dituduh penjambret ini dibawa ke Polsek Panakukang. Amuk massa terjadi di halaman minimarket Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Andre yang diduga melakukan jambret ditangkap sejumlah pemuda yang nongkrong di depan minimarket. Guna menghindari aksi geram warga lebih jauh, pemuda yang dituduh penjambret ini dibawa ke Polsek Panakukang. Sementara itu puluhan pemuda yang diduga rekan Andre datang menyerang hingga merusak minimarket.
Mereka pergi meninggalkan lokasi usai berbuat anarkis dan mengetahui rekannya telah dibawa ke Polsek Panakukang. Ada orang yang di sini berdiri toh, seakan-akan dia sebagai pelaku, padahal dia korban. Ini yang pelaku mengaku sebagai korban. Dibeg, maksudnya dia kayak dia yang dibegal, bilang, paluka, padahal dia mau ambil HP orang. Nah, begitu, jadi ini yang korban sebagai dianggap kita sebagai pelaku, jadi diamankan dua-duanya di sini toh. Bilang segera melapor ke sana. Pas mau dia dilepas gitu, dikasih HP-nya begini. Tiba-tiba datang teman Pak. Datang teman menyerang. Panik tadi di sini. Empati apa karena busur mini Pak. Oh. Busur mini begini di depan. Sekitar berapa orang mereka tadi itu anak-anak? Banyak Pak, karena Puluhan begitu? Ini, puluhan lebih lah. Ada yang sebelah sana juga. Kita motor. juga tadi Saya nyari. dikejar 4 motor Pak. Pakai busur. Pakai busur. Sempat lepas 2 kali. Kita beralih ke informasi lain, harga bawang merah masih mengalami kenaikan di pasar tradisional Terong, Kota Makassar. Tidak ketinggalan harga telur ayam juga melonjak di Bulukumba. Hingga kini harga bawang merah di pasar tradisional Terong, Kota Makassar masih tinggi. Saat ini bawang merah dijual Rp60.000 per kilogram atau naik hampir 100% dari harga sebelumnya Rp35.000. Kenaikan harga bawang merah diduga akibat kurangnya pasokan dari penghasil bawang merah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu di pasar tradisional Bulukumba, harga telur ayam semakin melonjak hingga menembus Rp55.000 per rak dari harga sebelumnya Rp45.000 per rak untuk telur ukuran super. Meskipun harga telur ayam melambung tinggi, peminatnya masih ramai. Pasalnya, telur ayam merupakan salah satu kebutuhan pokok. Kenaikan harga telur diduga akibat pasokan kurang dari peternak. Tidak pernah turun di bawah. Para jemaah haji yang tergabung kloter pertama dari Arab Saudi tiba di Bandara Hasanuddin Maros. Sebelum dipulangkan ke daerah asal, mereka harus mengikuti tes antigen di asrama Haji Sudiang Makassar. 393 haji yang tergabung kloter pertama dari Arab Saudi tiba di Bandara Hasanuddin Kabupaten Maros. Mereka meliputi 209 haji dari Makassar, 61 haji dari Parepare, serta 119 haji dari Sopeng yang dilengkapi 4 petugas. Dengan jumlah jemaah 393 yang terdiri dari Makassar 209, terus Parepare 61 dan Sopeng 119, tambah petugas 4. Para jemaah mengaku senang bisa pulang kembali ke Indonesia dengan selamat usai mengikuti rangkaian ibadah haji selama 40 hari di Mekah dan Madinah. Bu Haji, gimana perjalanan hajinya Bu Haji? Setelah tiba di tanah air gimana rasanya? Rasanya kita bersyukur lagi, alhamdulillah bisa ketemu dengan keluarga. Bersyukur ya. Ada tolong, semuanya baik-baik saja. Jemaah haji dari mana Bu Haji? Makassar. Dari Makassar. Berapa orang Bu? Berapa orang berangkat? Ada hampir 500. Kalau dari Bu Haji, harapannya ini Bu Haji jadi namanya apakah menjadi haji yang jadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, semua ibadah pelayanannya alhamdulillah semua lancar. Harapannya ke depannya semoga yang akan berhaji tahun depan akan lebih baik lagi daripada kita vakum 2 tahun sekarang ini. Alhamdulillah pelayanannya Saudi luar biasa. Sebelum dipulangkan ke daerah asal, mereka harus mengikuti tes antigen di asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Jika ada jemaah positif COVID-19, akan dilanjutkan tes PCR kemudian karantina 5 hari. Jemaah haji begitu tiba di asrama per 2 bus ya, karena jarak antara asrama dan bandara dekat sekitar 3 menit saja. Jadi terisi full 2 bus langsung berangkat ke asrama haji dan turun di depan marhama untuk pemeriksaan antigen. Nah, setelah pemeriksaan antigen, apabila jemaah negatif diarahkan ke aula, dan apabila ada jemaah positif dari antigen dilanjutkan ke pemeriksaan PCR. Nah, selanjutnya apabila jemaah haji tersebut ingin melanjutkan perjalanan lewat darat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tersebut asal
jemaah tersebut menyiapkan mobil ambulans atau mobil khusus dengan protokol kesehatan membawa kembali jemaahnya ke daerahnya dan selanjutnya isolasi mandiri di rumah. Jika jemaah dinyatakan sehat berdasarkan hasil tes medis, maka segera dipulangkan ke daerah asal menggunakan bus. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros.